Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Andre. Alhamdulillah ya. Bapak Idris, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran ya, kegiatan supervisi akademik, ya, nanti saya akan melaksanakan observasi pada saat Bapak Idris melaksanakan pembelajaran. Ya, siap. Ya, saya akan bertanya beberapa hal yang sebagai pra observasi. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada kesempatan kali ini itu apa ya? Ya, terima kasih Pak Andre sebelumnya. Ya, saya diberi kesempatan oleh Pak Andre untuk memberi materi atau menyampaikan materi terkait tentang bab 3, yaitu tentang jujur, sopan santun, dan malu. Nah, ketiga sikap ini ada dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya fikih. Adapun materi yang nanti saya sampaikan yaitu terkait tentang sopan santun dan malu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, ketika saya menyampaikan materi, yang pertama anak-anak atau siswa itu mengerti pengertian dari jujur, dari sopan santun maupun dari malu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu apa? Mereka mengerti dalil nakli atau dasar atau rujukan ketika mereka itu mengetahui tentang jujur, tentang sopan santun, dan tentang malu. Nah, dalil nakli ini bisa diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, setelah mereka mengetahui dalil nakli, mereka mampu apa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu perilaku jujur, perilaku sopan santun, dan perilaku malu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu apa? Mereka mengetahui hikmah dari materi yang saya sampaikan, itu tentang jujur, sopan santun, dan malu. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Badrul Zaman. Selanjutnya berkaitan dengan yang sudah disampaikan Pak Badrul Zaman, apa area pengembangan yang bisa dicapai, jadi apa yang akan dikembangkan? Ya, dari materi yang saya sampaikan, pengembangannya apa? Yaitu apa? Adanya keistiqomahan anak-anak dalam memiliki perilaku tadi jujur, di mana perilaku jujur ini merupakan barang yang langka. Oleh sebab itu perlu sejak dini anak-anak itu diberi materi, diberi pengetahuan tentang perilaku jujur, kemudian sopan santun dan malu. Dan ini sangat relevan sekali untuk kehidupan mereka sampai nanti mereka di masa yang depan atau masa yang akan datang. Karena kita tahu sendiri perilaku jujur, perilaku sopan santun, dan sifat malu sekarang sudah mulai pudar. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya materi ini terus dikembangkan, baik di sekolah maupun di rumah. Artinya apa? Ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak keluarga maupun masyarakat. Terima kasih Bapak. Terus untuk selanjutnya, dari tujuan yang sudah dijelaskan, terus area pengembangan yang hendak dicapai, itu kira-kira menurut Bapak strategi apa yang akan dipersiapkan? Ya, strategi yang perlu saya siapkan adalah tadi saya harus melakukan kerjasama antar stakeholder, dalam artian teman sejawat ataupun dengan pimpinan. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan perilaku, dengan sifat, maka perlu adanya pembiasaan. Sehingga apa? Kita sama-sama mengontrol anak-anak kita, terutama mereka yang sudah mendapatkan materi tentang jujur, tentang sopan santun, dan tentang malu, apakah mereka sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sekolah. Nah, ini menjadi PR kita bersama supaya kita sama-sama mendidik mereka supaya mereka tetap memiliki perilaku jujur, sopan santun, dan malu, karena mereka sudah mendapatkan materi tentang itu. Jadi adanya kerjasama
antar semua warga sekolah. Ya, baik sekali Pak Badrul Zaman. Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan Bapak. Ya, mudah-mudahan pada proses pembelajaran bisa berjalan lancar, dan mohon izin saya akan melakukan observasi ya seperti supervisi akademik pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Siap. Ya, terus nanti saya juga mohon izin ya, akan setelah observasi nanti ada kegiatan pasca observasi. Ya, jadi bisa melihat bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa ada pengembangan ke depan lebih lanjut. Seperti itu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Badrul. Sama-sama Pak Andre. Ya, semoga lancar. Ya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mohon izin untuk melakukan supervisi akademik pada hari ini bersama Pak Badrul Zaman. Siap? Siap. Boleh. Terima kasih. Oh, Pak Badrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, silakan ketuanya pimpin doa terlebih dahulu. Kita doa ya, berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Abizar, Alisa, Andika, Aulia, Aska, Bagus, Ima, Fauzi, Ica, Indah, Kalisna, Kirana, Delia, Mardani, Muhammad Rizki, Monika, Muhammad Fauzan, Nadira, Nia, Novan, Rahel. Rahel nggak masuk kenapa anak-anak? Tidak ada keterangan ya. Nanti Alfa, Rehan, Riza, Sadana, Salva, Selsi, Kauki, Tiara, Utia, Yana, Wisnu, Januar, Yoga, Saskia. Alhamdulillah. Jadi yang tidak masuk hari ini yaitu satu orang. Ya, semoga dia sedang baik-baik saja. Anak-anak semua, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sopan santun.
apa itu sopan santun? Angkat tangan. Angkat tangan. Sopan santun itu apa? Sopan santun? Ya, coba sopan santun namanya. Ya, betul, tepuk tangan dunia. Abizar, apa? Sopan santun? Ya, betul, tepuk tangan. Jadi, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sopan santun. Sopan santun adalah perilaku atau sikap hormat, takdim, menyayangi, mencintai, kemudian memiliki adab terhadap orang lain, terutama kepada siapa? Orang tua. Kenapa kita harus memiliki sopan santun terhadap orang tua? Ayo, siapa yang ingin menjelaskan? Siapa? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ya, angkat tangan. Siapa? Yang berani? Soki, coba Soki. Alasannya kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua lebih tua daripada kita, betul? Betul. Ya, siapa lagi? Ayo, Mas. Menurut kamu apa alasannya supaya kita menghormati orang tua? Alasannya kenapa? Nah, karena orang tua memiliki derajat yang lebih tinggi, betul? Betul. Ada lagi? Yang perempuan? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Apa Mbak? Alasannya Mbak? Karena orang tua sudah mendidik kita. Jawabannya semuanya betul semua. Tepuk tangan. Jadi alasan kenapa kita harus bersopan santun terhadap orang tua, betul, dari segi umur mereka lebih tua daripada kita. Kemudian mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding kita, dan mereka mendidik kita dari kita kecil, bahkan dari kita di dalam kandungan. Orang tua sudah mendidik kita. Apa buktinya? Ketika kita berada di perut ibu kita 4 bulan, orang tua apa? Mengundang tetangga-tetangga, suruh apa? Suruh membacakan ayat-ayat Quran. Dengan harapan apa? Supaya kita ketika di dalam perut ibu kita, kelak ketika kita lahir memiliki perilaku yang baik. Kemudian setelah kita lahir, ya kan? Nah, orang tua susah payah, ya kan? Lagi enak-enaknya makan, kemudian kalian nangis, orang tua langsung berhenti, ya kan? Langsung apa? Langsung ke kita. Apa yang kita rasakan? Karena kita nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, hanya bisa menangis. Ternyata BAB, ya kan? Nah, ternyata kita pengen makan, ternyata kita ada yang dilaksanakan itu orang tua. Makanya apa? Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Ya, itulah materi yang kemarin kita pelajari. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang apa? Malu. Tentang malu. Malu di sini bukan berarti siapa yang ingin maju ke depan, nggak mau, bukan malu seperti itu. Tapi malu di sini adalah malu ketika kita melakukan perbuatan tercela. Malu ketika kita tidak memiliki sopan santun. Malu ketika kita berbuat maksiat. Malu ketika kita tidak sholat. Ya. Hari ini siapa yang tidak sholat subuh? Makanan. Waduh, masya Allah. Hampir mayoritas. Yang sholat subuh, siapa? Alhamdulillah. Semoga yang tidak sholat subuh besok diberi hidayah untuk sholat subuh. Amin.
Kemudian silakan kalian baca terlebih dahulu. Apa itu malu? Pengertian malu. Baca dulu apa itu malu. Sudah selesai? Nah, di situ ada dalil. Ada dalil. Dalil itu kemarin sudah kami jelaskan terbagi menjadi berapa? Dalil ada berapa? Dalil masih ingat ada berapa? Ada dua. Dalil apa saja? Dalil akli dan dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli dengan menggunakan akal pikiran. Ketika kita mau meyakini bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan akal pikiran kita dengan cara apa? Melihat ciptaannya Allah, melihat gunung, melihat apa yang ada dalam tubuh kita. Rambut ini ya sejatinya bukan milik kita. Apa buktinya? Coba kamu pegang rambut kamu. Kamu bilang sama rambut kamu, kamu jangan tumbuh lagi ya. Saya capek potong rambutnya, hanya mengeluarkan uang. Mau nggak kira-kira? Nurut nggak sama kita? Ya, itu menandakan bahwasanya ada yang mengendalikan kita. Itu siapa? Allah. Dan itu membuktikan adanya Allah. Itu menggunakan akal pikiran kita. Berarti itu namanya dalil akli. Nah, kemudian ada dalil nakli. Apa dalil nakli? Dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sifat malu ini ada dalil naklinya. Nah, coba dilihat di modulnya. Di situ jenisnya Al-Quran apa Al-Hadis? Al-Hadis. Nah, ketika kita ada dalil nakli, kita harus tahu mana itu Al-Quran, mana itu Al-Hadis. Al-Quran itu adalah apa? Firman Allah. Firman Allah itu apa? Ucapan Allah, perkataan Allah, disebutnya firman. Kalau ucapan Nabi Muhammad disebutnya hadis atau sabda Nabi. Nah, cara membacanya ketika kita membaca hadis itu tidak perlu dengan tajwid. Ya. Nah, Bapak contohkan cara bacanya. Kalian lihat di situ. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una sub'atan wal haya'u sub'atun minal iman. Jadi dari Abu Hurairah adalah seorang sahabat. Kemudian Abu Hurairah itu mendengar bahwasanya Rasulullah atau Nabi itu pernah berkata atau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi ketika kita memiliki rasa malu, itu berarti kita memiliki iman. Ya. Tadi malu di sini bukan malu ketika disuruh maju nggak mau, bukan. Tapi apa? Malu ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Malu perempuan jika membuka aurat, memakai pakaian adiknya malu, ya kan? Memakai pakaian yang kurang bahan malu, joget-joget di TikTok malu.
pamer aurat di TikTok malu. Ya, yang laki-laki juga auratnya ada batasannya. Auratnya laki-laki dari mana? Ada yang tahu? Dari pusat udel, ya. Dari pusat sampai ke lutut. Nah itu auratnya. Tetapi ada kan di sopan santun. Kalau di depan ini ya jangan buka baju. Ya. Nah, makanya ketika sholat itu namanya celana atau sarung itu di atasnya pusar, jangan di bawahnya pusar. Jadi diangkat sarungnya ke atas. Ya. Tapi kalau perempuan auratnya itu hampir semua tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan meskipun di rumah ya pakai jilbab, kecuali di rumah sendirian atau sama keluarganya dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain temennya itu jangan dibuka. Jadi itu auratnya perempuan, apalagi pakai pakaian adinya dipakai pamer-pamer TikTok, ya kan? Ya hati-hati. Foto, ya. Kenapa? Karena kejahatan sekarang tuh lebih canggih. Fotonya kalian bisa rupanya diganti orang lain bisa, ya kan? Yang laki-laki badannya Soki, rupanya diganti Abizar bisa. Itu kecanggihan teknologi, ya kan? Banyak sekarang kan meme-meme itu kan ya. Mukanya siapa ini siapa bisa. Makanya perempuan hati badannya siapa, mukanya siapa bisa. Dan kalau bisa itu seperti itu gampang, banyak aplikasinya. Ya. Makanya apa? Kita jaga tadi perilaku kita ketika di media sosial. Jangan mengumbar aurat terutama yang perempuan. Yang laki-laki juga ketika berbicara itu hati-hati. Karena apa? Ada cyber polisi. Jadi polisi itu bukan di dunia nyata aja sekarang, di internet itu ada polisinya. Jadi orang-orang yang sering mengirim berita-berita bohong, ya kan? Kemudian orang-orang yang sering fitnah itu nanti kelacak sama polisi. Namanya cyber. Polisi cyber. Nah, itu biasanya orang ahli di internet. Jadi kerjanya tiap hari depan komputer mencari orang-orang yang berjahat melalui media sosial. Di Facebook mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya kan, menghina siapa aja, menghina presiden, menghina siapa saja. Kalau orang yang dihinanya nggak terima, itu bisa dilaporkan dan itu ada undang-undang IT. Makanya hati-hati. Contoh, yang ada kalian berbicara yang tidak baik, ya, sama temennya, kemudian temennya itu melaporkan, ada buktinya kalau kalian pernah melakukan mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap temennya bisa melaporkan ke polisi. Nah, itu namanya cyber, polisi cyber. Makanya apa? Dimanapun, baik di media sosial maupun di dunia nyata, kita harus memiliki rasa malu untuk mengatakan perbuatan yang tidak baik. Malu ketika kita berbicara yang kotor. Karena apa? Tadi menurut hadis, malu itu sebagian daripada iman. Kalau kita memiliki iman, berarti kita memiliki rasa malu. Malu ketika tidak sholat subuh. Malu ketika kita tidak sholat zuhur. Kenapa kita malu ketika kita tidak sholat? Kenapa? Karena sholat itu kita menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah itu yang menciptakan semua alam raya ini. Ya, ketika kita tidak sholat, berarti kita malu sama Allah. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih masih dikasih nafas, masih diberi kesempatan untuk hidup, tetapi tidak melaksanakan ibadah. Berarti kita malu sama Allah. Nah, kemudian hikmah dari malu. Apa hikmah dari malu? Siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari malu? Ya, satu, apa hikmah malu?
Terhindar dari perbuatan tercela. Kemudian ketika kita memiliki rasa malu, kita akan termotivasi. Saya malu kan, masa teman saya bisa ngaji, saya nggak bisa ngaji. Malu nggak? Malu teman saya rajin sholat, kenapa saya nggak rajin sholat? Ya kan? Yang akhirnya malu teman saya masuk surga, kenapa saya nggak masuk surga? Ya kan? Nah, itu malu itu. Nah, kemudian apa? Yang ketiga? Menyempurnakan keimanan. Karena malu itu dalam bahasa al-hayatu, al-hayatu artinya malu. Nah, malu itu sebagian daripada iman. Kemudian yang keempat, ketika kita memiliki rasa malu, takut kepada Allah, takut ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, kita sesungguhnya berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Dan yang terakhir, nah, akan dicintai oleh Allah dan orang lain. Nah, karena apa? Hakikatnya kita itu dilihat sama orang lain adalah perilaku kita. Dinilai, oh, Abizar sudah ganteng, memiliki sopan santun, ya. Seru nggak? Senang orang lain. Sofi, ya. Kayak gini orangnya, contoh ya kan? Karena apa? Akan dilihat perilaku kita. Karena Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu perilaku. Makanya ketika kalian sudah mempelajari tentang sopan santun, mempelajari tentang malu, harapannya kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian silakan kalian berdiskusi ya dengan satu meja saja ya. Di situ ada kolom ya keuntungan ya. Jika umat Islam atau jika kalian memiliki rasa malu, coba atau manfaat menurut pendapatan kamu. Ketika kalian memiliki rasa malu, apa keuntungan bagi kamu? Silakan satu meja berdua. Nah, kamu ada punya. Ini bertiga aja, bertiga. Ayo. Nanti kalian coba memecahkan. Ya, waktunya 5 menit. Terus di buku tulis halaman di sini nggak apa-apa. Kalau nggak mau tulis saja. Ya. Nanti perwakilan kelompok akan membacakan hasilnya. Bapak sak biasa ya. Jadi keuntungan ketika kalian atau umat Islam itu memiliki perilaku malu, apa keuntungannya? Baik bagi diri sendiri, bagi masyarakat ataupun bagi negara. Ya. Keuntungannya apa? Baik dari diri sendiri, orang lain, buat masyarakat, buat negara.
Sudah belum? Nanti Bapak tunjuk. Sudah belum? Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, waktunya selesai. Ya. Nah, siapa yang ingin mencoba menjelaskan keuntungan dari sifat malu baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat? Angkat tangan. Ayo, siapa? Angkat tangan. Berani? Jangan takut. Jangan takut. Sama. Ayo, siapa? Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Mau angkat tangan kan? Angkat tangan aja, silakan. Ya, jadi umat Islam itu harusnya memiliki sifat malu supaya apa? Supaya terhindar dari perbuatan tercela dan perbuatan tidak baik atau jelek. Ada lagi? Ada. Tepuk tangan. Siapa lagi? Ayo. Bebas. Siapa lagi? Tangan. Yuk, angkat tangan. Ayo. Pelan-pelan, Mbak. Terhindar dari perbuatan maksiat, mendapatkan pahala. Ya, tepuk tangan. Jadi kenapa ketika kita memiliki perilaku malu kita terhindar dari maksiat? Karena kita malu ketika kita membuka aurat. Sehingga apa? Sehingga insya Allah
Jika kita tertutup auratnya, kita akan terhindar dari perilaku maksiat. Terakhir, satu lagi. Laki-laki. Siapa? Ya, ayo Mas. Ya, silakan. Ya, terhindar dari perbuatan tercela. Kemudian apa? Mendapatkan pahala. Kemudian apa? Dicintai oleh teman, oleh keluarga, oleh orang lain. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, itu anak-anak semua pembelajaran pada kali ini tentang perilaku malu. Bapak ulang lagi, apa itu sikap malu? Tadi apa? Apa perilaku malu apa? Ya, menangkri dan perbuatan jinak dan kotor. Nah, Bapak berharap kalian bisa mempraktekkan perilaku malu baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian tugasnya nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan Bapak koreksi, Bapak periksa. Ada yang ditanyakan? Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedrus. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Pak. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bapak terus tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah sudah Dilaksanakan supervisi ya Bapak sudah. Ya. Bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran hari ini? Ya, pendapat saya dengan adanya itu bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan materi sebaik mungkin dengan menggunakan metode, media, dan teknik pembelajaran yang baik, yang tujuannya supaya materi yang disampaikan oleh guru itu bisa dicerna, bisa mengena, dan bisa dipraktikkan oleh siswa. Terus apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau 100% sih belum, ya, karena namanya manusia tidak ada yang sempurna ya Pak Hendri. Makanya adanya evaluasi, adanya masukan dari pimpinan, dari teman-teman guru itu untuk disempurnakan. Dan artian ya pengennya sempurna, tapi ternyata di lapangan itu ada beberapa kendala yang terkadang kita tidak bisa mengontrolnya seperti itu. Ya. Dapatkah Pak Badrus menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, yang saya merasa puas ketika anak-anak mudah untuk diajak kerjasama, dan artian ketika pembelajaran itu proses kegiatan terasa hidup, anak-anak aktif, kemudian saya juga gampang untuk memancing materi untuk pembelajaran selanjutnya dan pembelajaran yang akan berlangsung seperti itu. Dan artian anak-anak alhamdulillah dengan metode dan media yang saya siapkan itu anak-anak lebih atraktif, lebih semangat dan belajar. Bagaimanakah perkiraan Pak Badrus mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Perkiraannya ya karena tadi tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya kalau penilaian saya pribadi hampir 90% insya Allah apa yang saya rencanakan itu tercapai. Karena saya mengambil dari sampel beberapa anak, ketika mereview materi yang saya sampaikan, sebagian besar mereka memahami.
pertanyaan dan bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Yang menjadi kesulitan siswa ketika saya mengajar, ya karena tadi latar belakang dan karakter anak itu yang berbeda-beda. Sehingga Pak, ada anak yang aktif, ada yang anak yang pasif. Nah, yang pasif ini yang terkadang kita perlu perlu inisiatif, perlu semangat lagi supaya memunculkan dia bisa ngikutin dengan teman-temannya aktif. Contohnya, ketika saya menyampaikan materi, kemudian dia asik dengan dunia sendiri, dalam artian tidak mendengarkan atau main pulpen atau menggambar dan sebagainya. Sehingga apa? Itu PR buat kita sebagai guru untuk mencari metode yang lain supaya mereka itu mau untuk mengikuti pembelajaran. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Idris ketika pada proses pembelajaran hari ini? Yang menjadi kesulitan saya terkadang itu waktu, masalah waktu. Nah, karena apa? Terkadang waktu itu tidak tepat, tidak sesuai dengan gini. Ada materi yang perlu saya sampaikan, ternyata karena tadi metode yang atau ada sesuatu contoh ice breaking yang terlalu lama sehingga memakan waktu, sehingga ada materi yang belum tersampaikan. Apakah ada alternatif yang lain untuk mengatasi kesulitan? Ya, alternatifnya mungkin saya lebih melihat lagi pada rencana pelaksanaan pembelajaran LPP-nya. Dalam artian saya harus bisa memetakan apresiasi berapa waktunya, berapa menit, penyampaian materi berapa menit, kemudian pas menyampaikan kesimpulan atau mereview dari proses kegiatan itu berapa menit, sehingga tepat waktu, dan saya juga perlu harus melihat jam yang ada di kelas. Nah, dengan demikian, apa yang akan Bapak lakukan pada pertemuan berikutnya? Ya, pada pertemuan berikutnya saya tadi akan lebih memahami lagi isi dari RPP yang saya buat. Dalam artian saya harus bisa disiplin dalam menyampaikan materi atau menyampaikan topik-topik pembahasan dalam pembelajaran tersebut, sehingga tidak melebar kemana-mana sehingga bisa memakan waktu seperti itu. Nah, yang terakhir nih, kesannya secara umum dari Bapak Idris berkaitan dengan pembelajaran hari ini seperti apa? Kesannya bagi saya sangat menyenangkan karena tadi anak-anak hampir 90% menerima materi dan bisa mencerna materi yang telah saya sampaikan seperti itu. Meskipun tadi ada beberapa tantangan, ada beberapa kekurangan, dan itu tentunya menjadi PR buat saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Idris, luar biasa sekali. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini itu bisa dapat diaplikasikan ya, yang lebih baik nanti dipertahankan, yang kurang nanti bisa ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya. Amin, amin. Siap. Ya, matur nuwun Bapak Idris. Sama Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.